Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ustazah, untuk kita bertemu lagi di pembelajaran IPA terpadu di kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran minggu kemarin pada bab kedua. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyerbukan. Anak-anak ustazah, sebelum memulai pembelajaran yang harus kalian siapkan, yang pertama buku panduan IPA, kedua buku tulis dan alat-alat tulis. Jangan lupa sebelum memulai pembelajaran ini kalian berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak ustazah, silakan menonton video ini dan memahami. Jangan lupa meringkas apa yang ustazah jelaskan. Kalau ada yang belum jelas dan mengerti, silakan tanyakan ke ustazah. Selamat menonton anak-anak ustazah. Materi selanjutnya penyerbukan. Penyerbukan yang pertama yaitu anemogami atau dibantu angin, hidrogami dibantu air, zodiogami dibantu hewan, antropogami dibantu manusia. Penyerbukan yang pertama yaitu anemogami, penyerbukan yang dibantu oleh angin. Yang ciri-cirinya, pertama, mahkota bunganya berukuran kecil dan ringan, tidak mempunyai kelenjar madu. Yang ketiga, serbuk sarinya ringan sehingga mudah diterbangkan oleh angin. Adapun contoh-contohnya pada tanaman, yaitu yang pertama pada jagung dan tanaman padi. Kamu lihat itu ada gambar bunga pada tanaman jagung. Penyerbukan yang kedua adalah hidrogami. Penyerbukan yang dibantu oleh air terjadi jika tanaman itu terendam di dalam air. Contohnya pada tanaman teratai enceng gondok. Nah, di situ ada gambarnya. Penyerbukan yang ketiga yaitu zodiogami, penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Ciri-cirinya warnanya mencolok. Yang kedua, aromanya khas, memiliki kelenjar madu, serbuk sarinya lengket. Contohnya pada tanaman mangga, jambu, jeruk dan pepaya. Nah, di situ ada gambar penyerbukan yang dibantu oleh kupu-kupu. Yang keempat yaitu penyerbukan antropogami atau penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Terjadi pada tanaman seperti vanila dan beberapa jenis tanaman pada anggrek. Nah, di situ ada gambar mengenai penyerbukan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Sekarang kita lanjut dengan berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh ke kepala putik. Penyerbukan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan yang keempat yaitu penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri atau autogami apabila serbuk sari yang jatuh ke kepala putik berasal dari benang sari bunga itu sendiri. Lihat gambar di samping penyerbukan sendiri atau autogami. Yang B, penyerbukan tetangga atau geotonomogami apabila serbuk sari yang jatuh ke kepala putik berasal dari benang sari bunga lain dalam satu tanaman. Itu di samping ada gambar contoh penyerbukan tetangga atau geotonomogami. C, penyerbukan silang atau alomogami apabila serbuk sari yang jatuh ke kepala putik berasal dari benang sari bunga tanaman lain yang termasuk satu jenis atau satu spesies. Itu ada gambar di samping penyerbukan silang atau alomogami. D, penyerbukan bastar. Jika serbuk sari jatuh ke kepala putik berasal dari benang sari bunga tanaman lain yang satu jenis tetapi beda varietas. Contohnya bunga mangga mana lagi diserbuki oleh bunga mangga golek. Nah, di samping itu adalah gambar contoh penyerbukan bastar atau hibridogami. Itulah tadi pemaparan dari ustazah mengenai materi penyerbukan untuk pertemuan kita kali ini pada video ini. Semoga anak-anak ustazah mengerti dan paham atas apa yang telah ustazah sampaikan melalui video ini.
Apabila ada kekurangan atau salah, Ustazah minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.